Oh ya, buat teman-teman semua yang nyari sebuah platform buat streaming, nonton video, series, film, ataupun anime-anime, kalian bisa download sebuah aplikasi yang bernama Vino. Langsung gaskin aja ya di link yang Mamang cantumin di deskripsi. Oke, lanjut. Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa regresi yang ke-100 kalinya. Kita masuk di part 21. Di awal video ini terlihat Min Julie yang tengah tergesa-gesa melangkah pergi melewati jalan raya. Saat itu ia terhenti karena lampu merah yang membuatnya berpikir, kalau seperti ini aku akan terlambat. Ayo cepatlah, hijau, hijau. Akhirnya, mobil siapa itu? Mobilnya menghalangi orang yang mau lewat saja. Atau dia memang cuma mau pamer? Dasar. Namun di saat Julie tengah terpaku pada mobil mewah berwarna merah yang tengah ada di hadapannya, tiba-tiba saja kaca mobil mewahnya terbuka, yang mana menunjukkan Ryumin yang melambaikan tangan ke arahnya berkata, "Hai Julie." Tentunya sapaan Ryumin membuat Julie tersetak kaget. Ryumin? Dengan begitu, ketika lampu merahnya menjadi hijau, Julie pun kini mendekat ke arah mobil Ryumin. Hei, apa di mobilmu? Sungguhan? Ryumin pun membalas, "Iya, aku minta maaf karena parkir di depan toko seperti ini. Masuklah, mari kita bicara. Jalan saja." Dengan gugupnya, Julie Chan menimpali. Iya, baiklah." Saat kemudian, mereka berdua pun melaju bersama di sebuah mobil mewah berwarna merah yang mungkin Ferrari. Sembari melihat ke sekitarnya, Julie berkata, "Wah, aku baru pertama kali naik mobil mewah seperti ini." Mendengar hal itu, Ryumin pun membalas, "Benarkah? Ini juga hari pertama aku memakainya. Sebenarnya, mobil ini sudah dikirim sejak lama." Sembari melihat ke arahnya, Julie berkata, "Begitu ya. Sepertinya mobil ini cukup mahal ya." Dengan tenangnya, Ryumin membalas, "Tidak juga. Mungkin sekitar 900 jutawan saja." Seketika itu juga, Julie Chan terkejut tak berkutik. 900 jutawan? Itu jumlah yang banyak sekali. Kau bisa membuka beberapa toko dengan uang sebanyak itu loh. Tanpa dari ke arahnya, Ryumin yang tengah fokus mengendari mobilnya menimpali, kalau dibandingkan dengan jumlah uang yang kudapatkan dari memenangkan lotre, ini masih belum seberapa. Mendengar hal itu, Julie Chan pun kini terdiam berpikir, tapi itu memang benar. Ryumin adalah orang kaya yang punya uang 60 miliar dolar. Dunianya sangat berbeda dengan dunia yang kujalani. Tapi bukankah ini jadi seperti kencan berdua? Aku jadi malu kalau memikirkannya." Di saat Julie Chan berpikir seperti itu, tiba-tiba saja Ryumin berkata, "Sebenarnya ada sesuatu yang mau kukatakan kepadamu." Tentu saja perkataan Ryumin yang sangat tiba-tiba membuat Julie Chan semakin terkejut. Bahkan ia merasa gugup dengan pikirannya kemana-mana. Apa itu? Melihat tingkahnya yang sangat gugup, Ryumin pun tersenyum berkata, ini bukan tentang sesuatu seperti itu. Jadi jangan salah paham dulu." Mendengar perkataan Ryumin, seketika itu juga Julie Chan menghela napas panjang, menenangkan pikirannya sembari bergumam, aku malu sekali. Rasanya ingin langsung melompat keluar saja." Kemudian, sembari menahan rasa malunya, Julie Chan berkata, memangnya siapa yang salah paham ya? Jadi, kamu ingin mengatakan apa? Ryumin menuturkan, "Sebelumnya aku bilang kan, kalau aku mendapatkan angka lotre melalui mimpi kepadamu, bukan?" Julie Chan pun membalas, "Iya, kau bilang begitu." Ryumin melanjutkan, "Sebenarnya tidak seperti itu. Sebenarnya itu bukan mimpi, tapi itu adalah informasi yang kudapatkan melalui rune of Future Sight, sebuah rune yang bisa menunjukkan tentang masa depan. Itulah kenapa jobku yang sekarang
adalah Prophet. Mendengar hal itu, rasa malunya pun berubah menjadi ketertarikan yang membuat Julie-chan berkata, "Oh, Prophet? Wow, itu keren. Bukankah itu termasuk job yang unik?" Melihat tingkahnya, Ryumin pun yang merasa aneh membalas, "Oh, iya, kau benar." Dengan senyuman di wajahnya, Julie-chan menuturkan, "Rune of Future Sight itu juga terdengar luar biasa sekali. Terima kasih sudah memberitahukan tentang kebenarannya. Maksudku, itu sangat berat mengungkapkan hal seperti itu. Bahkan kepada teman sekalipun, kan?" Ryumin membalas, "Ayolah, kau kan sudah bilang mau menjadi supportku, jadi bisa dibilang kita impas, kan?" Mendengar hal itu, Julie-chan menimpali, "Impas? Tapi aku belum pernah mengatakan rune yang kumiliki." Karena kita sedang membahasnya, apa gue juga harus memberitahumu?" Ryumin yang merasa agak bersalah karena telah mengetahuinya lebih dulu membalas, tidak usah, tidak apa-apa." Namun, meskipun Ryumin mengatakan itu, Julie-chan tetap menjelaskannya. "Ketika rune pertama, aku mendapatkan Rune of Protection, yang mana aku akan mendapatkan sebuah pelindung tipis yang berjumlah sama dengan orang di sekitarku dalam radius 10 meter. Semisal ada 5 orang dalam radius 10 meter di sekitarku, maka aku akan mendapatkan 5 pelindung. Ya, aku beruntung bisa mendapatkan rune ini." Ryumin berkata, "Itu luar biasa tahu." Kemudian, karena merasa heran dengan tingkah Ryumin hari itu, Julie-chan pun bertanya, "Tapi kenapa kamu tiba-tiba memberitahuku tentang rune milikmu itu?" Dengan tenangnya, Ryumin membalas, "Menyimpannya sebagai rahasia terus, itu rasanya menggangguku. Ditambah, aku juga merasa kau tidak akan percaya dengan apa yang aku katakan kalau aku tidak memberitahumu itu lebih dulu." Julie-chan yang penasaran bertanya, Memangnya apa yang kamu sampaikan kepadaku sebenarnya?" Dengan begitu, Ryumin pun kini menjelaskan tentang rune keempat yang akan mereka hadapi di bulan selanjutnya, yang membuat Julie-chan tersentak kaget. Apa? Apa quest rune 4 akan seperti itu nantinya?" Ryumin membalas, "Iya, jadi kau harus tetap berhati-hati, Julie. Selalu waspada dengan keadaan sekitar, karena tidak ada yang tahu player seperti apa yang di dekatmu." Mendengar hal itu, Julie-chan pun tersenyum membalas, "Baiklah, aku akan mengingatnya." Kemudian, dengan senyuman di wajahnya, Julie-chan berpikir, "Meskipun begitu, aku sangat berterima kasih kepadanya karena sudah memikirkanku begini. Bahkan dia duluan yang mengatakannya kepadaku. Apa mungkin dia punya sedikit perasaan terhadapku? Ya, aku harap dia memang punya perasaan kepadaku." Jam demi jam pun berlalu. Tak terasa, sore hari telah tiba. Hari itu, setelah berjalan-jalan dengan Julie, Ryumin pun kini terlihat di kamarnya yang tengah memandangi layar ponselnya sembari berpikir, "Aku tidak menyangka kalau selama ini Julie menyukaiku. Aku sungguh tak tahu akan hal itu. Tidak heran, dia sangat baik sekali kepada aku. Kalau dipikir-pikir, memang membingungkan. Tapi mungkin lebih baik seperti ini saja. Hal itu juga akan membuatku lebih mudah untuk menjadikannya rekanku. Dia juga akan lebih mempercayai kata-kata yang kukatakan ke depannya. Tapi hal itu malah membuatku terus kepikiran. Aku akan tidur saja, karena aku juga sudah jarang tidur dengan tepat waktu belakangan ini." Waktu pun berlalu. Hari demi hari telah terlewati. Dan kini, malam hari, tanggal 31 Maret, jam 11:55 malam. Sebelum masuk ke dunia lain, Ryumin membeli item epic dari pilihan item hari itu. Dan ia pun membeli sebuah item Shadow Globes of Darkness yang bertipe sarung tangan, rank epic dengan attack strength plus 5, agility plus 4. Sebuah senjata yang menjadi semi transparan yang hanya dapat diterapkan ketika malam hari. Durability-nya menjadi 1000/1000. Lalu, syarat penggunaannya rank reguler, dan di atasnya sebuah sarung tangan yang diselimuti kegelapan malam dan dapat menjadi tidak terlihat. Senjata yang digunakan
akan menjadi semi transparan. Sembari melihat deskripsi itemnya, Ryumin berpikir item ini punya stats yang tinggi dan efek semi transparannya juga cukup berguna, juga bisa digunakan bersamaan dengan skill night upgrade milikku. Bagus. Namun, di saat Ryumin berpikir seperti itu, tiba-tiba saja pintu kamarnya diketuk, di mana adiknya Ryuwon memasuki kamarnya. Punten, permisi, Hyung. Sekarang sudah waktunya, bukan? Apa kau yakin bisa mendominasi juga kali ini? Ryumin membalas, ya, aku akan tahu nanti kalau sudah melakukan sesuatu yang besar. Dengan wajah khawatirnya, Ryuwon menuturkan, Hyung, kau itu bisa meramal kan? Dan kau juga pernah bilang sudah mengetahui beberapa tentang round 4. Melihat tingkahnya, Ryumin menimpali, aktingmu itu sangat terlihat sekali tahu. Tentu saja perkataan Ryumin membuat Ryuwon tersentak kaget. Bagaimana kau bisa tahu, Hyung? Intinya kau harus kembali hidup-hidup, oke, Hyung? Mendengar hal itu, Ryumin kini bersiap untuk masuk ke dunia lain. Yang merasa jengkel dengan tingkahnya menekankan, hei, yang menekan sesuatu yang jelek seperti itu, rasanya ada red flag di sini. Setelah mengatakan itu, Ryumin pun kini perlahan terlelap sembari berpikir, mungkin round 4 memang round yang mematikan. Tapi beberapa saat kemudian, tibalah saatnya para player tiba di dunia lain. Hal itu pun juga berlaku bagi Yongmin yang kini telah tiba dengan suasana yang sangat gelisah. Saat itu, dikala ia melihat sistem pemberitahuan, ia mengatakan jika penalti telah diterapkan, yang mana semua stat miliknya akan dikurangi sampai 50% secara permanen, membuat Yongmin terdiam berpikir, sialan, aku harus mulai semua ini dengan pengurangan stat Windows. Tak kusangka aku akan mendapatkan hukuman seperti ini karena mengkhianati panutanku, Cho Jung-sik. Aku juga sudah tidak punya authority of command yang tersisa. Bagaimana caraku melalui round 4 ini? Pasti ada yang mengincar posisi perwakilan ini dan ingin membunuhku. Atau mungkin teman-temanku dulu ingin dibalas dendam pada aku. Kalau dilihat lagi, tempat apa ini? Quest seperti apa yang akan dilakukan di tempat seperti ini? Semuanya berwarna putih, membuatku merasa jadi seperti tikus percobaan. Itu Black Side, dasar iblis gila. Dia pasti tahu kalau jadi seperti ini. Dia memanipulasi orang lain untuk menghancurkan artefak di round 3. Dan dia bahkan bisa membunuh proxy of Divine Retribution. Bukan sultan sama sekali. Kalau saja aku lebih kuat, aku pasti sudah menghancurkan wajah bajingan itu. Saat ini juga. Ini memang sangat menyebalkan. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Kalau aku setidaknya ingin selamat di round ini, aku tidak punya pilihan lain selain minta tolong pada iblis itu. Dengan niatan seperti itu, Yongmin pun kini melangkah mendekat ke arah Ryumin. Hei, Black Side. Melihat kedatangannya, Ryumin pun membalas, ada apa? Dengan wajah gelisahnya, Yongmin menuturkan, perjanjian kita di round sebelumnya masih berlaku kan? Dengan wajah datarnya, Ryumin menimpali, perjanjian? Yongmin pun melanjutkan, bukankah kau bilang akan melindungiku sebagai bawahanmu? Mendengar hal itu, Ryumin tersenyum menuturkan, aku sudah tidak butuh bawahan sepertimu lagi. Tentu saja, perkataan Ryumin membuat Yongmin terkejut. Apa? Ryumin menjelaskan, kalau tidak punya lagi authority of command, apa gunanya seorang perwakilan kalau tidak bisa merintah orang lain? Selain itu, saat ini sudah ada banyak player yang mendapatkan job ataupun class-nya. Jadi, authority of command sudah tidak berguna lagi. Meskipun begitu, Yongmin yang belum menyerah tetap mencoba mendapat bantuannya. Namun sayangnya, sebelum Yongmin menyelesaikan kalimatnya, Ryumin langsung menyelahnya. Dengar, kau sudah tidak berguna lagi. Saat ini, kau hanya target berjalan. Dan
Video call ini pun diakhiri dengan tentu saja perkataan Ryumin kembali membuat Yeomin tersentak kaget. Bahkan ia ketakutan sembari berpikir, aku target berjalan. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.